Gol spektakuler Saiful samai gol Gonzales. Uji coba Persib terancam gagal. Pemain Persik Kediri terkena COVID-19. Dan berita dari klub-klub Liga 1 lainnya. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Gol pemain muda Persib Saiful melalui tendangan jarak jauh saat laga game internal Persib Sabtu lalu disebut-sebut mirip gol Christian Gonzalez saat di Timnas Indonesia kalah kontra Filipina di Piala AFF 2010. Jaraknya pun hampir sama, yakni Gonzalez 32 meter sementara Saiful 30 meter. Kedua gol ini pun dicetak dari kaki kiri. Pelatih Robert Rene Albert pun memuji gol tersebut. Ya, itu gol yang sangat bagus. Dicetak oleh pemain muda itu akan lebih spesial lagi. Saya tahu dia bagus dan punya keberanian. Sebuah fantastik gol seperti milik Gonzalez ya, ujar Robert Rene Albert. Pelatih Persib Robert Rene Albert akhirnya memutuskan untuk merekomendasikan pada manajemen agar 4 pemain muda yang diseleksi di Persib bisa masuk ke tim senior. Menurut Rene Albert, keempat pemain muda ini lolos seleksi di Persib hingga bisa masuk dalam skuad tim senior. Kami sudah memantau 4 pemain itu selama 2 pekan ini, termasuk Kakang yang belakangan hadir. Tapi penampilan juga sudah dilihat dalam beberapa latihan. Mereka punya kepercayaan diri, punya inisiatif, dan tanpa rasa takut. Untuk itu saya merekomendasikan kepada manajemen untuk merekrut mereka, ujar Robert Rene Albert. Sementara itu, rencana Persib untuk uji coba ulang dengan Persikabo terancam batal. Pasalnya PSBB yang diterapkan di Jakarta merembet ke Bogor. Hal ini menyulitkan tim Persib untuk berangkat ke Bogor. Ada usulan agar laga ini digelar di Bekasi, namun tetap saja jalur menuju Bekasi pun harus melewati Jakarta dan Bogor. Robert Rene Albert pun memberikan tanggapan mengenai hal ini. Kami belum tahu situasinya. Yang kami tahu Jakarta melakukan aturan pembatasan skala besar. Apakah itu akan berdampak pada jadwal di Bogor? Itu yang sedang kami cari tahu. Kemungkinan terburuk jika pun batal digelar, kami terpaksa uji coba dengan tim lokal Bandung, ujar Robert Rene Albert. Salah satu pemain Persik Kediri yakni Andri Ibo dikabarkan positif COVID-19. Hal ini dikonfirmasi klub Persik Kediri pada tanggal 13 September lalu. Pihak Persik bertindak cepat dengan melarikan pemain tersebut ke Rumah Sakit Kili Suci, Kota Kediri. Presiden klub Persik Kediri Abdul Hakim Bapagi menyatakan sebelum datang ke Kediri, Ibo sudah melakukan rapid test dan ternyata hasilnya reaktif. Dia sebelum kesini sudah rapid test, swab test juga dengan akurasi yang lebih tinggi dan diketahui dia reaktif. Dan hasil pemeriksaan ternyata dia positif. Tidak ada gejala apa-apa, kondisinya sangat baik. Tapi kami segera lakukan karantina kepada dia sampai hasil tesnya negatif, ujar Hakim Bapagi. Dengan adanya kejadian ini, pihak Persik Kediri diminta PSSI dan PT LIB untuk melakukan rapid test ulang seluruh pemain dan harus segera dilaporkan hasilnya ke PT LIB. Pelatih Persela Lamongan Neil Meijer mengomentari hasil uji coba Persela dengan tim lokal Sabtu lalu. Menurutnya, meskipun menang, ia mengakui Persela masih banyak kekurangan.
terutama di sektor belakang dan depan. Untuk itu ia akan segera mencari cara memperbaiki kekurangan itu. Secara keseluruhan tim kami siap di liga, tapi memang masih banyak kekurangan, terutama belakang dan depan. Belakang itu yang paling harus kita perbaiki. Kalau tengah udah lumayan ya, ada Bustomi yang bisa membimbing di tengah. Di depan itu kita masih harus tunggu Brian, karena kita nggak bisa maksimal kalau masih ada pemain yang belum hadir, ujar Neil Maijar. Lebih lanjut, Neil mengakui kecewa pada manajemen yang dinilai lambat ambil keputusan soal Brian Pereira. Ya, kita emang butuh pemain asing, tapi kalau statusnya nggak jelas gini, terus latihan juga nggak datang, bagaimana kita buat strategi? Harusnya manajemen pastikan iya apa tidak dengan Brian, ujar Neil Maijar. CEO PSS Sleman akhirnya buka suara mengenai rumor Irfan Bahdim yang tak kunjung datang untuk latihan bersama PSS. Ada yang menyebutkan jika Irfan akan hengkang ke Persib Bandung. Menurut Marco Gracia Paulo, Irfan hanya belum tanda tangan kontrak saja di PSS karena masih belum ketemu negosiasinya. Namun ia meyakinkan Irfan akan tetap di PSS. Ini proses yang natural. Pemain profesional sejatinya maunya ada kepastian hukum. Kami sedang kejar tanda tangan kontrak, walaupun sebelumnya udah deal ya ikuti PSS. Tapi mungkin Irfan punya pertimbangan sendiri dan kami hargai itu. Ya dia cuma masalah administratif aja, nggak hengkang kok, dia tetap di PSS, ujar Marco Gracia Paulo. Madura United akhirnya mengumumkan dua pemain lokal yang dilepas. Mereka adalah Beto Gonçalves yang dipinjamkan ke Sriwijaya FC dan Greg Nwokolo yang mengundurkan diri dari Madura. Hal ini disampaikan Direktur Madura United Haruna Sumitro. Beto kita pinjamkan ke Sriwijaya sampai pertengahan musim ataupun akhir kompetisi. Dan Greg yang mungkin akan mengundurkan diri dari Madura. Kita hargailah keputusan Greg. Mungkin dia lebih memilih kehidupan di luar sepak bola, tapi sejauh ini belum ada keputusan, ujar Haruna Sumitro. Renan Silva akhirnya menjawab pernyataan asisten pelatih Arema Karis Yulianto yang menyatakan tertarik dengan Renan Silva. Menurutnya, ia senang Arema mengapresiasikan dirinya. Namun saat ini dia masih terikat kontrak di Bayangkara hingga November ini. Jika pihak Bayangkara tak memperpanjang kontrak, maka Renan Silva pun bersedia ke Arema. Saya senang atas pengakuan Arema yang telah mengapresiasi kerja saya. Tapi saya masih punya kontrak dengan Bayangkara sampai November 2020 ini. Saya masih menunggu Bayangkara untuk negosiasi kontrak baru, ujar Renan Silva. Madura United, Barito Putra, Persebaya Surabaya, dan Persipura rencananya akan mengadakan turnamen mini sebagai ajang uji coba. Rencananya keempat klub ini akan menggelar turnamen ini di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun karena posisi markas Barito di Jogja dan Persipura di Malang, rencana ini pun masih dalam proses. Hal ini disampaikan Direktur Madura Haruna Sumitro. Rencananya kita akan ada turnamen mini. Kita undang beberapa tim di Liga 1 di sekitar sini. Bisa Barito, Persebaya, Persipura, Arema, Persik, dan Persela. Tapi itu masih rencana. Soalnya selain jarak yang ditempuh juga kesiapan tim-tim ini. Jadi nanti kita kabarin lagi ya, ujar Haruna Sumitro. Nah itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.
to create